Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holinda Handayani. Di sini akan menjelaskan tentang kawasan. Nah, laut yurisdiksi nasional itu kalau sesuai dengan UNCLOS 1982 itu menghasilkan perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dasar laut dalam. Nah, untuk laut di luar yurisdiksi nasional itu ada laut bebas. Nah, ketentuan ini diatur dalam pasal 18 mengenai laut bebas. Nah, pemanfaatan laut bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip laut yang disebut warisan seluruh umat manusia. Nah, saya juga menjawab pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud Common Heritage of Mankind? Nah, ini tuh nama lain dari warisan seluruh umat manusia yang merupakan hak laut bebas baik navigasi maupun aspek sumber daya alam yang dikandungnya harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh negara atau beberapa negara yang kuat saja. Terus, yang juga tidak ada negara yang menuntut atau berdaulat atas bagian dari kekayaan. Nah, kekayaan ini dikelola suatu badan, yaitu Badan Otoritas Dasar Laut Internasional, sehingga pertambangan di kawasan yang dilakukan oleh negara maju yang mempunyai teknologi dan sumber daya manusia harus berdasarkan persetujuan dari Badan Otoritas Dasar Laut Internasional tadi. Nah, Common Heritage of Mankind ini diatur di pasal 136 UNCLOS. Yang kedua adalah seandainya besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Nah, kegiatan ini tuh diperkenankan apabila itu diorganisir, dilaksanakan dan dikendalikan oleh otorita atas nama umat manusia sebagai keseluruhan sesuai ketentuan pasal tersebut dan juga ketentuan lain dalam bab ini yang relevan dan lampiran yang relevan serta ketentuan peraturan dan prosedur otoriter. Nah, kegiatan tersebut harus dilaksanakan sebagaimana yaitu perusahaan, terus juga bersama dengan otoriter oleh negara-negara peserta dan perusahaan negara atau badan hukum atau perorangan yang memiliki kebangsaan negara peserta atau yang secara efektif dikendalikan oleh mereka atau warga negara mereka jika disponsori oleh negara-negara tersebut suatu oleh setiap kelompok yang disebut oleh sebelumnya yang mempunyai syarat yang ditentukan dalam bab ini dalam lampiran 3. Nah, ini juga itu ada di ayat 4. Otorita harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di kawasan sebagaimana diperlukan untuk menjamin dipenuhinya ketentuan yang relevan dan lampiran yang bersangkutan dengannya dan ketentuan-ketentuan peraturan dan prosedur otorita serta rencana kerja yang disetujui berdasarkan ayat 3. Nah, negara peserta harus membantu otorita dengan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan ketentuan tersebut. Nah, di ayat 5, otorita mempunyai hak untuk setiap waktu mengambil tindakan apapun yang ditentukan dalam bab tersebut untuk menjamin dipenuhinya peraturan-peraturan dan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan yang diberikan kepadanya menurut ketentuan bab ini atau berdasarkan kontrak apapun. Otorita mempunyai hak untuk memeriksa semua instalasi di kawasan yang digunakan sehubungan dengan kegiatan di kawasan. Nah, jadi dia ini diperkenankan apabila yang tadi harus dari persetujuan Badan Otorita Dasar Laut Internasional. Yang kedua, tadi itu kawasannya itu harus dilaksanakan oleh perusahaan, terus juga otoritas negara atau perusahaan atau badan hukum perorangan yang memiliki. Nah, yang juga itu ada tambahan pasal 156 di mana Badan Otorita Dasar Laut Internasional tadi itu berhak mendahulukan negara berkembang untuk mendapatkan bantuan-bantuan demi pencegahan dan pengurangan pencemaran laut akibat penambangan laut. Jadi diperkenankan.
Mungkin itu saja dari penjelasan saya sedikit tentang kawasan. Apabila saya tahu banyak kekurangan, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.